Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di penutupan sesi kedua, akhirnya indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau dan level 6.800-an masih mampu dipertahankan sampai penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Saham-saham yang mengalami penguatan cukup signifikan pada hari ini secara sektoral juga tidak merata pemirsa. Dari perbankan Big Cap, BBRI tampaknya bergerak sendirian dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan di atas 1%. Dan hari ini Bank Indonesia baru saja merilis suku bunga acuan dan sesuai dengan proyeksi pasar di 25 basis point. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi perdagangan esok hari, jelang libur akhir pekan dan minggu depan, beberapa hari jelang penutupan akhir tahun 2022, saya David San Oval, dan inilah IDX Succession Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Di detik-detik penutupan perdagangan di sesi kedua, pemirsa, indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau. Dari sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tampaknya level support 6.800-an masih mampu dijaga sampai sejauh ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.820.702, beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.844.121. Dan ternyata level ini tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan, pemirsa, karena secara dominan di sepanjang perdagangan hari ini IHSG lebih cenderung bergerak di zona merah. Bahkan indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.800.617 di sepanjang perdagangan hari ini. Namun 1 jam jelang penutupan perdagangan, IHSG berbalik ke zona hijau. Namun beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik kembali ke zona merah dan lagi-lagi beberapa detik jelang penutupan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan kembali ditarik ke zona hijau, mengalami penguatan tipis di 0,06% dan ditutup di level 6.824.432. Dan kabar baiknya adalah mulai dari sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, level 6.800-an masih mampu dijaga sampai sejauh ini. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, MNC 36 tertekan tipis di 0,04%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,20%, LQ45 juga melemah tipis di 0,04% dan ditutup di level 941.317. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Teknologi masih memimpin penguatan di 1,79%, infrastruktur juga menguat di 0,92%, pemberat datang dari sektor barang baku melemah di 0,62%, dan konsumsi primer hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dengan tertekan di 0,39%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari perbankan Big Cap, BBRI ditutup menguat cukup signifikan hari ini di atas 1% di 4.960. Dari pertambangan batubara dan turunannya ada Adaro Mineral hari ini juga menguat, ditutup di zona hijau di 1.720. PSBK menguat sudah di atas level 200-an, tepatnya di 208, dan ACES hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan dan ditutup di level 486. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top losers di penutupan sesi kedua hari ini. Dari perbankan Big Cap dikontribusi oleh BBCA tertekan di 8.575, BMRI juga melemah di 9.950, infrastruktur telekomunikasi Telkom setelah beberapa hari mengalami kenaikan hari ini tertekan dan tampaknya masih mampu bertahan di level 3.700-an, tepatnya di 3.750. Antam hari ini juga tertekan di 2.030 setelah perdagangan sebelumnya lebih cenderung bergerak di bawah level 2.000-an dan menguat di atas 2.000 di sesi kedua hari ini ditutup melemah. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat data terakhir dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini, waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei menguat, pemirsa, di 0,46%, SCA juga menguat di 0,55%, Kospi menguat di 1,19%, sementara Hang Seng menguat cukup signifikan di 2,26% di 19.593,72.